Kira-kira apa ya hadiah yang lucu buat sahabatku? Bentar lagi kan dia ulang tahun. Kita cari-cari dulu kali ya di sini. Nah, ini lucu juga nih. Bentar. Kayaknya kalau lihat toples ini jadi inget punya toples kosong juga deh. Cari dulu deh. Mana ya? Ini dia. Nah, ini kan daripada dibuang sayang nih. Mending kita bikin sesuatu yang lucu aja deh buat bungkus kado kali ya. Nah, si kadonya tuh ini, gantungan kunci. Ini kan udah lucu, biar lebih surprise gitu. Bikin bungkus kadonya dari toples yang dihias pakai flanel. Kan dia lebih colorful gitu. Nah, crafters, aku udah punya idenya nih. Temenin aku bikin bungkus kado dari toples ini dihias pakai kain flanel yuk. Selain mudah, dia juga bisa buat tempat simpan barang lainnya loh. Menarik juga kan? Yuk. Nah, crafters, pertama-tama kita siapin alat dan bahannya dulu yuk. Tentunya di sini ada toples. Dan tadi kan aku bilang kalau toples ini mau aku bikin sebagai colorful kan. Jadi aku udah siapin flanel yang bermacam-macam warnanya nih. Terus di sini juga ada lem tembak untuk sebagai perekatnya. Terus juga ada gunting. Tentunya dia buat motong ya, crafters. Ada drawing pen atau pulpen ini untuk menambahkan sedikit hiasan. Terus step selanjutnya adalah kita mau menempelkan si flanel ini ke toples ini. Nah, dimulai dari kain flanel yang warna coklat ini. Nanti kita bagi dua gini, crafters. Nah, gitu. Step pertama kita akan membagi si kain flanel coklat ini jadi dua bagian. Jadi dia dilipat gini, ambil tengahnya, terus kita gunting deh. Bentar ya. Oke. Nah, dia udah jadi dua bagian gini kan, crafters. Terus habis itu yang satu kita taruh dulu. Nah, yang satu ini kita bakal tempelin ke si bagian toples ini. Jadi nanti kayak gini, set. Nah, dan ditambahin dengan sedikit dari sini. Karena dia kan masih ada sisa gini ya, crafters. Jadi nanti aku bakal tambahin dia kayak gini supaya dia lebih utuh gitu. Dan tembaknya. Lalu kita tempelkan di sisi ujungnya ini. Baru deh si satunya ditempelin lagi. Oke, yang bagian sini dulu ya, kita tempelkan ke toplesnya. Oh ya, jangan lupa digunting-gunting dulu ya, crafters, bagian kanan kiri yang nggak rata ini. Nah, ini udah sama nih, crafters. Terus kan udah aku kasih lem di bagian bawah toplesnya. Lalu aku bakalan tempelin ini. Pakai metode yang tadi ya, crafters, dikatup-katupin dia gitu. Nah, jadi nanti dia gini, crafters, gambarannya. Nah, dilihat dari samping, rapi. Nah, ini kan udah aku lem nih. Terus step selanjutnya adalah aku mau bikin dia ala-ala krim gitu loh di sininya, crafters. Jadi biar lebih unik gitu. Pakai kain flanel yang warna putih ini. Bentar ya. Nah, nanti aku bakalan bakalan kayak bikin polanya gitu loh. Di sini kayak krim gitu. Aku butuh ukuran di sini sama pakai pensil ini, pulpen ini. Oke, kita ukur dulu ya. Segini. Lalu
dari sini kita katupkan, kita lipat, dan kita sejajarkan sampai yang bawah ini crafters, supaya dia lebih presisi ukurannya. Nah, kalau udah keukur segini, step selanjutnya kita potong. Nah, ini kan udah kepotong, cuman karena ini ukurannya nggak sesuai sama si toplesnya ini, kita coba liatin dulu ya. Ini kan masih kurang gini ya crafters, makanya aku butuh satu ukuran lagi dari ukuran yang sama ini. Jadi aku duplikat si ukuran ini crafters. Ini kan segini nih. Set, kita lipat sini, biar dia ukurannya lah sama kayak sebelumnya. Nah, yang sebelumnya kita ambil, taruh dulu. Ini kita pijat supaya dia kebentuk garisnya. Oke, ini udah kebentuk garisnya, lalu kita potong. Sip, ini udah kepotong jadi dua gini. Lalu masih sama step selanjutnya kayak yang di toples ini. Aku bakalan gabungin si ujung ini sama ukuran yang sama tadi, yang udah diduplikat ini. Jadi gini nanti, supaya bisa kebagian semua bagian toplesnya. Langkah selanjutnya, kita nggak langsung tempel gini, tapi karena aku mau buat pola, jadi dia harus dibuat pakai pulpen. Nah, nanti aku pengen bikin polanya dia itu kayak es krim gitu loh crafters, jadi kayak bergelombang-gelombang gitu. Oke, kita buat ya. Nah, kayak ini cukup deh, karena dia kan nggak sampai ujung ya, kayak yang tadi udah kita buat di sini. Oke ya, step selanjutnya aku bakalan potong sesuai polanya nih crafters. Nah, di sini adalah step yang challenge menurutku crafters, karena dia harus ngikutin pola dari yang kita buat sebelumnya. Oke, nah kalau udah sampai sini, kita coba ukur dulu nih, karena kan tadi aku belum ukur ke toplesnya langsung. Kita coba ukur apakah dia pas atau enggak. Coba ya. Nah, dia kan agak kelebihan gini ya. Nah, ini bisa kita potong nih crafters. Tapi jangan banyak-banyak ya, karena dia nanti bakal ada penyambungnya di sini dikasih lem. Oke? Udah sampai sini tadi ya. Kita potong sebelah sini, dari sini ini juga ya. Biar lebih rapih. Sudah, habis itu langkah selanjutnya kita tempelkan si pola yang tadi udah kita buat ini di sini sebagai pemanis daripada look si toples ini. Oke. Sip. Tinggal kita pijat-pijat aja biar dia lebih rekat nih crafters. It's gonna be amazing. Oh my god. Crafters, udah terlihat nih progres dari pembuatan, padahal baru step 2 loh. Nah, crafters, ini kan udah jadi nih, progresnya udah kelihatan juga. Next step, aku bakalan ngebungkus si tutup toples ini dengan warna yang sama dengan si bagian toples ini. Pakai kain flanel warna coklat. Nah, ini dia jadi kayak gini, crafters, ditempel gini. Oke, langsung aja kita buktikan, kita praktekkan. Jadi kita kasih lem di sisi-sisi si tutup toples ini crafters. Coba ya. Si kain coklatnya sudah mulai mengecil. Nah, gini crafters. Ini dipijat-pijat biar lebih rekat. Habis itu pinggirannya kita katup-katupin nih crafters. Oke, ini udah ketempel semua. Habis itu kita gunting deh si lebihnya biar lebih rapi. Nah, ini kan udah rapi nih crafters. Kelihatannya nggak ada menggelembung juga nih. Tuh kan udah rapi. Kita coba try on di toplesnya ya. Wow, lucu banget nih crafters. Jadi dia kayak ala-ala rumah di suatu kartun gitu ya.
Nah, crafters, next step adalah aku mau bikin dia ala-ala strawberry gitu dari kain merah ini. Stepnya adalah kita bagi dua dulu dari si kain ini. Kan ini persegi nih. Kita bagi dua, kita lipat. Lalu kita tegaskan si garisnya ini supaya lebih kelihatan belahannya. Lalu habis itu kita potong pakai gunting. Gak perlu besar-besar sih dia, crafters. Karena kan biar mini gitu lucu ya, crafters. Nah, setelah dari persegi tadi kan ini udah kita potong jadi dua bagian nih. Lalu si satu bagian ini kita lipat lagi. Terus habis itu kita bikin pola seperempat lingkaran nih, crafters. Kita langsung buat aja deh. Oke. Nanti pas dibuka gini jadinya setengah lingkaran di gini nih, crafters. Setelah itu si bagian yang persegi panjang ini atau garis panjang ini kita katupkan ke sini. Bentar ya. Jadi dia kayak ala-ala buket bunga gitu loh, crafters. Nah, gini udah jadi gini kayak alat trompet gini. Terus si bagian sininya kita lem biar dia menjadi apa yang kita bikin polanya. Langsung kita tempelkan kedua sisinya. Nah, kalau udah jadi kayak gini, langkah selanjutnya adalah kita harus mengisi si bagian dalam apa ya, aku sebutnya kayak trompet gini kali ya, crafters, dengan kain perca ini nih. Tadi kan aku masih banyak kain sisa-sisa potongan dari pola toples ini nih, crafters, supaya nanti dia pas jadi sesuatu pola setelah ini dia bakal jadi ngegelembung, ada isinya gitu loh, crafters. Nah, ini kan udah lumayan keisi nih, crafters. Jangan sampai atas banget, tapi dia nanti bakalan dikatupin gini buat dilem lagi nih, crafters. Lemnya mulai dari bagian dalam dulu nih, crafters, karena biar lebih rekat. Set, langsung dikatupin gini. Oke. Nah, ini udah rekat nih, crafters. Lanjut ke sisi yang kedua. Lanjut kita ke sisi yang kedua ini yang berlawanan, kita lem juga. Nah, lem terakhir di sisi yang ini. Kira-kira dari crafters ada yang bisa tebak gak sih aku bikin apa? Nah, aku bikin suatu buah yang dia tuh bentuknya lucu gitu, kayak agak-agak mirip love gitu loh. Tahu nggak sih? Tahu dong. Strawberry. Nah, nanti aku bakalan tambahin si pola daunnya di atasnya nih, crafters. Oke, untuk step daunnya aku pakai kain flanel yang warna hijau ini, crafters. Nah, karena dia ukurannya tadi sebanding sama kain flanel yang merah, jadi aku nggak perlu besar-besar. Aku mau bagi dua dulu, sama stepnya kayak tadi. Cuman polanya berbeda nih, crafters. Kita potong dulu ya. Kalau misalkan satu kotak ini masih muat, kita potong lagi nih, crafters. Dibagi jadi dua lagi. Nah, aku pikir ini muat ya, crafters. Dipolain kayak gini nih. Kayak bentuk huruf V gitu loh. Atau setengah lingkaran. Kalau kita buka kan dia kayak gini ya, crafters. Nanti si bagian ujung-ujungnya ini juga kita potong. Nah, crafters, kan ini udah dibagi dua tadi juga kan dari si persegi panjang ini. Langkah selanjutnya kita bakalan buat pola X untuk si bentuk daunnya di atas strawberry nih, crafters. Nah, ini kan udah berbentuk X gini. Langsung kita taruh di atasnya nih, crafters. Ini gini. Nah, kita lem dulu ya, crafters.
kita tempelin dulu nih crafters. Nah, nanti bakalan aku tumpuk lagi supaya dia kelihatan lebih banyak gitu crafters. Kita mau tempelin ini dulu deh crafters. Nah, udah jadi strawberry nih crafters. Tinggal kita tambahin si bintik-bintiknya pakai pulpen ini. Dah, cukup. Jangan terlalu banyak ya, nanti dikira semut gitu ya crafters. Oke, udah jadi ini pola strawberry. Nah, crafters, aku udah buat 2 strawberry lagi nih. Penasaran ya sih? Aku ambil dulu ya. Ini dia yang udah aku buat teman-temannya si strawberry yang udah aku buat tadi nih. Terus step selanjutnya aku bakal tempelin si strawberry ini di atas sini loh, biar lucu gitu kayak toppingnya gitu. Yuk langsung aja kita tempel. Nah, ini jadi nih lucu banget deh. Look at this crafters, ini lucu banget. Dan aku bakalan, karena ini tujuannya tadi untuk kado buat sahabatku, sebenarnya sayang banget ya. Ini sebagus ini, selucu ini, aku bakal jadiin ini sebagai tempat kado. Seperti aku bilang tadi, kadonya adalah gantungan kunci ini. Ini sih udah lucu ya crafters, cuman biar lebih kreatif, lebih kreasi lagi, bakal aku taruh di tempat yang lucu ini. Special DIY for you, my best friend. Oke, langsung kita tutup. Lucu banget. And this is tempat kado dari Toples DIY special for my best friend. Oke, crafters, udah selesai nih aku buat kreasi ininya. Kalian jangan lupa coba di rumah juga ya. Dan jangan lupa berkreatif tanpa batas. Bye, sampai jumpa di episode selanjutnya.